Hai guys, ini untuk Cancer, Scorpio, dan Pisces. Untuk apa yang harus kalian ketahui di minggu ini. Kita akan lihat untuk Cancer dulu ya. Untuk di minggu ini. Oke, untuk zodiak Cancer. Oke, Cancer, apa yang harus kalian ketahui di minggu ini adalah aku lebih melihat mungkin ada suatu keputusan yang harus kalian pilih. Oke, terkait satu antara investment yang enggak bertumbuh atau berkembang sesuai nggak berkembang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Oke. Kamu mungkin ada suatu keinginan untuk memutuskan investment itukah karena kamu melihat tidak ada suatu perkembangan dalam investment tersebut. Ibaratnya gini, kamu udah memupuk suatu investment secara waktu kamu, energi kamu, finansial kamu, mungkin segala macam, tapi kamu melihat banyak struggle atau banyak halangan dan tantangan, atau simpelnya tidak menghasilkan buah atau buah yang kalian inginkan. Oke. Kalau dilihat dengan Cancer, di sini juga bisa dikaitkan dengan ada suatu kepastian yang ingin kamu tunggu gitu ya. Ada suatu clarity yang ingin kamu tunggu. Ada sesuatu hal, informasi yang kamu tunggu, yang kamu ibaratnya kamu tuh berusaha nunggu, berusaha sabar, menunggu suatu kepastian atau suatu informasi yang bisa merubah situasi atau keadaan kamu. Kamu berusaha ngejuggle pada ibaratnya kamu berusaha untuk membalance diri kamu dalam dua keadaan, dua situasi, atau mungkin ada sesuatu hal yang kamu berusaha ngebalance dua situasi atau dua keadaan terkait dengan sesuatu hal yang udah kamu taruh tuh secara emotionally atau energi kamu, waktu kamu. Tapi ini aku melihat ibaratnya ada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan, tapi kamu menunggu suatu kepastian atau clarity dari seseorang atau suatu informasi dari kejauhan. Oke, ketika apabila memang clarity itu tidak akan hadir dalam hidup kamu atau suatu kejelasan kamu tidak akan hadir dalam minggu ini, kamu akan memilih suatu keputusan yang baik buat kamu gitu. Ini juga bisa dikaitkan, mungkin ada seseorang di sini Cancer, kamu mungkin berada dalam suatu beberapa pilihan, tapi sebenarnya ada sesuatu hal yang kamu tuh paling tunggu, yaitu terkait dengan sesuatu hal yang kamu suka, sesuatu hal yang kamu udah tanam, sesuatu hal yang kamu percaya bahwa ini akan ada suatu berita baik dan buat kamu. Itu yang aku lihat dengan Two of Pentacles, dengan The Hierophant. Ada sesuatu hal yang kamu tunggu, berita dari kejauhan. Ada sesuatu hal yang mungkin juga ingin kamu pilih, tapi kamu lebih menunggu sesuatu hal yang kamu suka, yang kamu gemari. Ibaratnya dengan Seven of Pentacles, kamu melihat kan, ibaratnya seseorang di sini berusaha untuk nurture, nyiram, atau berusaha memelihara, merawat itu sesuatu hal yang kamu suka, sesuatu hal yang kamu tahu potensi ini bisa menuju sesuatu hal yang long term, terkait dengan hubungan kah, terkait dengan suatu pekerjaan kah. Tapi itu aku lebih melihat ibaratnya ada sesuatu hal yang menunggu. Dengan Ace of Swords, dengan Seven of Pentacles, mungkin ketika memang akan ada suatu clarity atau informasi yang akan kamu tunggu atau kamu terima, aku lebih melihat bahwa kamu akan dihadapkan dengan beberapa pilihan yang lainnya. Oke. Aku juga melihat ibaratnya, bukan melihat ya, maksudnya ibaratnya mungkin ada beberapa pilihan yang harus kamu pilih terkait dengan bagaimana apa yang harus gue lakukan untuk menjaga sesuatu hal, atau pada akhirnya kamu merefleksikan diri kamu terkait dengan sesuatu hal yang sudah kamu invest secara waktu, uang, atau energi, tapi somehow kamu belum juga mendapatkan suatu clarity yang kamu ingin temukan, karena sebenarnya kamu melihat ada suatu potensi, sesuatu hal yang ingin kamu capai dari seseorang, dari momen atau situasi atau pekerjaan, tapi
tapi somehow aku nggak tahu kenapa clarity itu nggak timbul-timbul atau nggak datang-datang aja gitu. Ada suatu informasi yang kamu tunggu dan kamu berusaha ngebalance situasi tersebut. Oke. Nah, mungkin akan ada suatu pilihan yang akan dihadapkan oleh kamu. Jadi kayak apa ya, mungkin ada seseorang yang menunggu suatu kabar, tapi dia akan dihadapkan dengan pilihan lainnya kah gitu ya, tapi sebenarnya ada suatu keinginan yang dia pengen di situ gitulah gitu. Oke. Itu aja, semoga bisa berhubungan dengan Cancer. Kita ke zodiak Leo. Untuk zodiak Leo, kok Leo sih? Bukan dong, Scorpio. Untuk zodiak Scorpio kita akan lihat untuk apa yang harus Scorpio ketahui di minggu ini. Scorpio di minggu ini. Okay. Situation and Scorpio di minggu ini, apa yang harus Scorpio ketahui di minggu ini? Scorpio, traveling. Mungkin kamu menunggu seseorang untuk pulang, atau kamu menginginkan seseorang untuk pulang. Jadi banyak Scorpio, jadi banyak kartu travel di sisi kamu. Entah satu, kamu menunggu seseorang untuk pulang ke rumah, atau kamu berekspektasi seseorang coming towards you. Itu, tapi ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang menunggu seseorang traveling pulang ke rumah gitu ya. Mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin yang ibaratnya keluarga atau suami atau istri kamu yang mungkin tidak serumah, yang mungkin dia menunggu untuk seseorang pulang ke rumah. Intinya dia akan pulang ke rumah, oke? Dengan the Chariot, Two of Wands, the Hermit dengan Six of Wands, mungkin ada sesuatu hal yang ingin kamu capai, entah terkait dengan pekerjaan atau sesuatu hal, atau mungkin kamu ada suatu keinginan untuk traveling, bertemu dengan seseorang. Ini juga bisa dikaitkan ada suatu keputusan yang ingin kamu lakukan untuk traveling, spiritual journey, mungkin pergi ke India buat ke meditasi. Ada sesuatu hal yang kamu pengen lakukan terkait dengan traveling, atau pergi ke traveling ke tempat yang spiritual, atau melakukan sesuatu hal spiritual. Jadi kalau aku lihat Scorpio, ada sesuatu hal perjalanan yang akan kamu lakukan, entah pergi ke tempat spiritual kah, tempat rohani kah. Ada sesuatu hal yang mungkin kamu pengen membuat suatu perjalanan yang lebih merefleksikan atau bermeditasi terhadap sesuatu gitulah. Oke, tapi ini juga mungkin di minggu ini kamu akan memutuskan tempat mana yang baik buat kamu untuk melakukan suatu perjalanan spiritual. Tapi ini juga bisa dikaitkan akan ada suatu perjalanan yang akan kamu lakukan, dan pada akhirnya kamu akan mendapatkan suatu informasi yang merefleksikan diri kamu. Oke. Yang ketiga, ini juga bisa dikaitkan ada suatu perjalanan yang akan kamu lakukan, atau kamu memikirkan suatu perjalanan yang akan kamu lakukan untuk mendapatkan attention, atau untuk melakukan sesuatu hal untuk mendapatkan attention dari orang-orang. Itu ya yang aku lihat. Ya berarti mungkin nih kayak ini juga bisa adalah orang yang rohani banget, atau orang yang dia tuh mungkin kayak Maria Teguh tuh apa sih speaker ya, mungkin ya itu ada orang yang mau mempertajam skillnya, ingin melakukan suatu perjalanan secara spiritual untuk mempertajam spiritualnya, atau mempertajam ahlinya, untuk mempertajam skillnya. Oke. Chariot, Two of Wands, ya the Hermit, itu tadi aku bilang akan ada suatu traveling, atau ada suatu keinginan untuk traveling, atau menunggu seseorang traveling untuk bertemu dengan kamu, karena kamu mengharapkan atau ada suatu keinginan untuk menang dalam suatu attention, keinginan ada sesuatu hal yang ingin kamu achieve dari sesuatu hubungan. Oke, semoga bisa berhubungan untuk Scorpio. Sekarang kita coba ke zodiak Pisces.
untuk apa yang harus kita ketahui di minggu ini untuk zodiak Pisces. Pisces di minggu ini. Oke. Untuk zodiak Pisces, kita akan lihat Pisces energi, kok energi sih? Kebalik. Three of Wands. Three of Wands tuh bisa dikaitkan dengan ada suatu physical distance atau emotional distance. Three of Wands bisa dikaitkan juga dengan traveling. Mungkin ada suatu keinginan untuk traveling atau menunggu atau berekspektasi sesuatu hal. Three of Wands dengan Page of Pentacles dengan Six of Wands ini juga bisa dikaitkan dengan ada suatu komunikasi, ada suatu komunikasi atau ada suatu informasi terkait dengan suatu hal pekerjaan atau suatu pekerjaan atau ada sesuatu hal yang kamu lagi fokusin nih gitu ya, apapun yang sedang kamu fokusin dalam ruang lingkup pekerjaan atau di tempat pekerjaan kamu, ada sesuatu kesuksesan atau ada sesuatu hal yang sukses, ibaratnya gitu. Mungkin entah investment, entah suatu tawaran, entah suatu peluang, tapi mungkin ini dikaitkan dengan ada suatu informasi yang mungkin kamu sedang invest atau sedang mempelajari sesuatu hal atau di dalam ruang lingkup, ibaratnya ada sesuatu ekspektasi yang kamu tunggu. Tapi kalau misalnya mungkin kalau dalam ruang lingkup pekerjaan ini dikaitkan dengan mungkin ada sesuatu hal yang kamu pelajari dan kamu mendapatkan suatu kesuksesan gitulah ya. Apa sih yang harus kamu ekspektasi di minggu ini untuk zodiak Pisces? Jadi sini ada Ten of Swords dengan The Tower, Seven of Pentacles, Page of Cups. Yang aku lihat ibaratnya mungkin kalau Pisces pada saat ini sedang mengalami sesuatu hal yang menyakitkan atau ada sesuatu kekecewaan, ada sesuatu hal yang mungkin akan mengakhiri hal tersebut. Berarti kamu berhasil untuk moving on terhadap sesuatu hal yang mungkin emang udah gak bekerja buat kamu. Kalau memang ada suatu kekecewaan, tapi yang kulihat dengan Ten of Swords dengan The Tower, ada sesuatu hal yang mungkin mendirect kamu ke tempat sesuatu hal yang kamu inginkan. Dengan kartu The Tower ada sesuatu mungkin berita atau shocking news, tapi itu akan membuat suatu perubahan yang sangat bagus dan baik buat Pisces. Seven of Pentacles dengan Page of Cups, mungkin kamu menunggu suatu komunikasi, informasi dari seseorang teman kah. Page of Cups dengan Seven of Pentacles ini juga bisa dikaitkan dengan ada suatu investment yang sudah kamu create atau sudah kamu investasi. Mungkin kamu menunggu waktu yang tepat untuk bisa mengambil buihnya gitu ya. Dengan Seven of Pentacles ini kan dilihat dengan ada seseorang yang merawat, menyiram sesuatu hal, ditaruhlah dengan pakai waktunya, energinya, finansial terkait dengan sesuatu, tapi mungkin kamu menunggu hal itu terjadi. Entah ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang akhirnya berhasil melewati masa sulit yang akhirnya mungkin kamu menunggu untuk suatu informasi atau komunikasi dari seseorang atau vice versa. Ten of Swords dengan The Tower card, tadi aku bilang kalau memang ada sesuatu hal yang menyakitkan atau suatu hal yang mengendingkan antara kamu dengan seseorang atau ada suatu keadaan dan situasi di mana kamu harus bisa moving on terhadap sesuatu hal yang memang menyakitkan atau udah gak bekerja lagi buat kamu, akan ada suatu perubahan yang sangat baik buat kamu. Ibaratnya mungkin emang harus diciptakan sesuatu hal yang mungkin memang harus ada suatu ending, tapi ending itu akan membawa suatu a new beginning yang kamu harapkan. Entah adalah sesuatu hal yang sudah kamu invest secara emotionally, waktu, energi dan segala macam. Tapi kalau aku lihat dengan Page of Cups, mungkin pada saat ini antara satu, menunggu suatu berita yang gantung kah, atau ada sesuatu hal yang kamu ekspektasi dari sesuatu hal yang kamu ngerasa ada berita yang menggantung. Tapi kalau aku lihat kalau terkait dengan suatu pekerjaan itu ada sesuatu hal yang ingin kamu pergi atau coming towards, atau ada sesuatu berita yang ingin kamu sampaikan terhadap seseorang atau terhadap ruang lingkup pekerjaan terkait dengan suatu pekerjaan atau traveling, atau ada suatu kesuksesan yang ingin kamu ceritakan terhadap seseorang terkait dengan pekerjaan itulah.
Tapi kalau lihat apa yang harus kamu ketahui di minggu ini, kalau memang kamu menghadapi suatu hal yang menyakitkan atau tidak enak, kamu akan berhasil melewati hal tersebut. Ada suatu perubahan yang sangat bagus yang akan terjadi terhadap Pisces, sesuatu hal yang indah yang akan terjadi sama kamu. Mungkin ini juga bisa dikaitkan ada sesuatu hal yang kamu tunggu untuk membuat suatu perubahan yang sangat besar, tapi mungkin kamu lagi menunggu suatu informasi atau menunggu suatu informasi atau pesan untuk bisa melakukan hal tersebut yang bisa membawa suatu perubahan dalam hidup kamu, gitu ya. Oke, semoga jelas. Bye Pisces.